Materi kali ini adalah mengenai unsur interpretasi citra penginderaan jauh. Nah, unsur interpretasi citra penginderaan jauh itu nantinya akan ada 8 unsur. Yang pertama yaitu bentuk, kemudian ukuran, kemudian rona atau warna, tekstur, kemudian ada pola, ada bayangan, ada situs, dan asosiasi. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah bentuk. Jadi kalau kita melihat seperti ini, contoh ini ada gedung sekolah, maka gedung sekolah ini bisa kita interpretasikan sebagai bentuk huruf L besar. Seperti ini. Jadi kita bisa melihatnya sebagai unsur dengan bentuk L besar. Nah, kalau misalnya bentuknya seperti ini, maka ini adalah persegi panjang atau lapangannya ini juga termasuk persegi panjang seperti itu. Nah, kita langsung contohkan. Nanti tugas kalian adalah menginterpretasi citra penginderaan jauh. Kita langsung contohkan satu persatu. Jadi tugas kalian melalui Pages, aplikasi Pages, kalian akan membuat interpretasi penginderaan jauh sesuai dengan citra dan nomor absen yang sudah saya bagikan di link kalian. Oke, kita ke home sebentar, kemudian kita buka aplikasi namanya Pages. Ini, kita buka aplikasi namanya Pages. Nah, kemudian kita membuat blank dokumen, kemudian kita klik yang atas ini. Ini adalah membuat tabel. Kita membuat tabel baru, kemudian kita sesuaikan jumlahnya. Nah, di sini kita buat 9, kenapa? Karena di sini nanti adalah nama objeknya. Di sini nama objeknya, kemudian ini adalah 8 unsur interpretasinya. Oke, kita masukkan satu persatu. Ini objek, kemudian bentuk, kemudian ukuran, kemudian warna, karena kita menggunakan citra yang berwarna. Kemudian nanti ada bayangan, tekstur, terus nanti ada pola, situs, dan asosiasi. Misalnya saya memiliki citra satelit wilayah banjir Dobo Kota Semarang. Nah, saya ingin menginterpretasikan objek berupa industri yang satu ini, di atas ini. Ya, jadi bagaimana caranya? Maka kita menuju ke sini, objeknya adalah industri 1. Kenapa saya tulis industri 1? Nanti kemungkinan akan ada industri 2, industri 3. Karena di situ objek industrinya tidak hanya satu saja. Baik, dari bentuknya kita melihat bentuknya di sini adalah persegi. Maka kita tulis di sini bentuknya adalah persegi. Oke, seperti itu. Begitu pula kalau misalnya kita menginterpretasi atau misalnya kita menginterpretasi objek industri yang ini. Misalnya, nah ini nanti bentuknya adalah industri 2. Maka bentuknya seperti huruf L. Nah, kita tulis seperti ini. Ini adalah bentuk. Atau kalau misalnya tidak beraturan, kita contohkan permukiman. Satu. Kenapa permukiman 1? Karena di sini ada banyak sekali permukiman. Contoh di sini ada 1, kemudian ini 1, kemudian di atas sini, dan di sini. Maka kita bisa contoh, kita ambil yang sini. Nah, kalau bentuknya tidak beraturan seperti ini,
kita bisa melakukan yang namanya teknik deliniasi. Deliniasi itu apa? Kita mengeneralisasikan wilayah-wilayah yang ada di wilayah tersebut. Jadi ini bisa kita deliniasi sebagai bentuk persegi panjang. Maka kita tulis di sini bentuknya persegi panjang. Seperti itu. Paham ya? Oke, kita lanjutkan lagi untuk unsur interpretasi yang berikutnya. Nah, ukuran ini, kalau citranya itu bentuknya file, itu tidak akan bisa diukur. Karena apa? Ketika kita ngezoom seperti ini, ukurannya pasti akan berubah. Maka harus berupa citra cetak. Jadi kita mengukur panjangnya dan lebarnya seperti ini. Maka misalnya panjangnya ini didapati ketika dicetak itu 7 cm, kemudian lebarnya ini 12 cm. Maka kita tulis di sini misalnya adalah panjangnya 7, yang sini misalnya kita tulis di sini lapangan ukurannya 7 kali 12 cm. Misalnya seperti itu. Oke, jadi kalau kalian membuatnya itu di masih soft file, maka ukurannya itu tidak bisa diukur. Maka harus berupa cetak. Kemudian kita berikutnya yaitu warna. Warna adalah sesuai dengan apa yang mata kita lihat. Contoh, iya, ini. Contoh pada citra ini, industri di sini warnanya apa? Putih. Terus kemudian permukiman di sini warnanya apa? Ada banyak sekali, ada merah, orange, coklat. Nah, maka kita tulis semuanya. Kita buka pages, pagesnya tadi. Nah, warnanya, industrinya tadi putih. Maka kita tulis putih, industri 2 juga putih. Kemudian permukiman, nah ini banyak. Maka kita tulis semua. Coklat, terus merah, terus orange. Nah, kita menulisnya seperti itu. Kemudian industri yang unsur interpretasi yang ketiga, yang keempat ya berarti ya, bayangan. Oh, tekstur dulu. Tekstur. Tekstur ini adalah halus atau kasarnya objek di suatu wilayah. Contoh di sini bisa dikatakan halus itu objeknya kalau dia itu tidak punya ketinggian atau ketinggiannya itu rata dengan tanah. Contoh yang rata dengan tanah apa? Sungai, air, laut, tambak, sawah, lapangan, jalan, itu semuanya rata dengan tanah. Sehingga itu termasuk objek dengan tekstur halus. Kalau yang kasar apa? Permukiman, perumahan, industri, kemudian pohon, kebun, dan lain sebagainya. Maka itu diidentifikasi atau diinterpretasikan sebagai tekstur kasar. Nah, kita tulis di sini. Kita buka pages, tekstur dulu, industri kasar. Karena industri tidak mungkin ketinggiannya sama dengan tanah. Permukiman juga sama, kasar. Nah, kalau lapangan kita identifikasikan sebagai halus. Seperti itu. Kemudian berikutnya lagi ada unsur bayangan. Ya, kalau objek tersebut memiliki tekstur kasar, pasti dia memiliki bayangan atau ada bayangan. Industri yang kedua juga sama, ada bayangan. Permukiman juga sama, ada bayangan. Beda dengan lapangan, lapangan tidak ada.
Nah, kok di sini ya? Bentar. Nah, kemudian pola. Pola itu adalah struktur atau susunan dalam ruang. Jadi kalau misalnya kita buka yang tadi, nah ini industrinya ini terpisah-pisah. Tidak ada yang menggerombol seperti itu. Maka ini bisa diidentifikasikan sebagai menyebar. Maka ini bisa diidentifikasikan menjadi menyebar. Polanya menyebar. Sementara itu, kalau kita melihat permukiman ini, ada satu permukiman, kemudian ini dua permukiman, dan tiga, empat, lima. Nah, ini maka namanya adalah mengelompok. Lapangan karena tadi hanya ada satu, maka sebutnya memusat. Kalau hanya ada satu area atau satu objek, maka disebutnya adalah memusat. Kemudian adalah situs. Situs itu yang ada di sekitarnya. Nah, objek yang pertama ini ada industri. Situsnya adalah apa? Sini ada jalan, ada permukiman, ada sawah. Nah, maka itu adalah situsnya. Sementara kalau permukiman, situsnya ada sawah, industri ada jalan, ada lambat di sini. Maka kita tulis di sini. Terus ada jalan, permukiman, sawah. Sedangkan yang kedua hanya ada jalan dan sawah. Nah, permukiman tadi ada industri, jalan dan sawah. Kemudian lapangan yang ada di samping-sampingnya itu ada kebun, kemudian ada sawah tadi. Nah, maka itu yang ada di sekitarnya. Kemudian untuk asosiasi itu yang terlihat pada objek tersebut atau yang ada dalam objek tersebut. Kalau kita lihat di sini, yang kelihatan dari objek industri yang pertama, industri pertama ini hanya kelihatan atapnya saja, maka kita tulis asosiasinya adalah atap. Sementara industri yang di sini ini ada lapangannya di depan ini. Mungkin ini difungsikan sebagai lapangan parkir, maka kita bisa interpretasikan ada atap dan juga lapangan parkir. Sementara industri yang pertama adalah atapnya saja. Kemudian kalau kita melihat permukiman di sini, di dalamnya ada pohon, ada rumah, ada jalan. Maka kita tulis di sini. Industri yang pertama ada atap saja. Yang kedua ada atap dan parkir, lapangan parkir. Kemudian untuk permukiman, tadi ada permukiman, ada rumah, kemudian ada jalan, pohon. Kemudian lapangan tadi di dalamnya ada rumput, gawang. Nah, ini adalah unsur interpretasi yang bisa kita lakukan. Nah, di atasnya jangan lupa diberi judul. Diberi judul
interpretasi citra penginderaan jauh wilayahnya sesuai dengan judul yang kalian dapatkan. Kalau saya di sini judulnya adalah wilayah Banjardowo, Kota Semarang. Maka di sini kita tulis Banjardowo. Oke, nah nanti kalian objeknya ini mengambil 10 objek, maksimal objek yang sama hanya bisa sampai 3 kali. Misalnya industri 1, 2, 3, permukiman juga 1, 2, 3. Maksimal ada 3 objek yang sama. Jadi lainnya bisa berbeda-beda. Oke, terima kasih.